Oke gengs, apa kabar bersama Tape Trader 8 again. Kita akan bahas 3 saham ini layak profit bulanan. Tapi yang urutan pertama kudu hati-hati karena suka digoreng-goreng ya guys ya. Dan juga kita akan bahas mengenai list saham pilihan untuk profit mingguan dan juga list saham pilihan untuk profit harian. Oke guys, kita mulai dulu. Yang pertama adalah IHSG ya guys ya. Jadi IHSG kalau nggak salah dia lumayan ya, lumayan hari ini ngangkat di akhir bulan. Tapi gua agak ragu-ragu gitu ya dengan IHSG dan performance-nya biasanya di bulan November ya. Jadi kalau kalian lihat guys ya, di sini memang kelihatan bahwa di akhir bulan dia mulai naik gitu ya. Di akhir bulan sekarang 31 Oktober dia mulai naik. Tetapi kita harus waspada di bulan November ya. Jadi kalau kita lihat di monthly-nya lumayan ya. Kayak dia banyak buy pressure yang dilakukan setelah dalam waktu 3 bulan ini. Apakah dia akan naik? Let's see how it goes. Ya, jadi kalau dilihat di mingguan juga lumayan gitu ya. Di sini baru awal nih ya. Baru awal tapi penutupan gitu ya. Jadi kalau menurut saya masih ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya. Tetapi kalau kita doa-doanya yang baik-baik ya, mudah-mudahan bisa tembus 7.200-nya. Oke guys ya. Nah, kenapa tadi gue bilang adalah mengenai saham-saham yang harus kita waspada IHSG di bulan November. Karena kalau kita lihat guys, di bulan November itu IHSG IHSG ya bisa kelihatan bahwa dia biasanya kemungkinan merahnya lebih banyak ya dari 10 tahun yang lalu gitu ya guys ya. Jadi harus hati-hati guys ya. Mudah-mudahan di bulan November ini tapi tipis-tipis ya guys ya, tipis-tipis ya. Kalau merah pun kayaknya tipis kecuali di tahun 2016 yang lumayan gede ya. Tetapi tipis-tipis 0,8. Jadi kalau menurut gua saham-sahamnya mulai masuk kuda-kuda masuk ke Desember yang dimana biasanya 100% ya IHSG hijau. Oke guys, lanjut kalau gitu kita akan masuk ke saham-saham yang tadi gue bilang 3 saham ini. Tapi sebelumnya jangan lupa kita punya kelas ya yang akan mulai di tanggal 19 November gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa join gitu ya di 19 November ini ya bersama gua dan Om Fred ya. Dan kalau kalian mau ikutan kelas offline online yang dimana membuat trader yang mandiri, gua juga lagi buka bersama Etus dan Mona ya, dan kita akan mulai di 14 November. Oke guys. Ya, mudah-mudahan kalian bisa ikutan ya dan bisa mendapatkan cuan di window dressing dan seterusnya. Oke guys, lanjut kita akan bahas mengenai saham bulanan. Oke guys, kita akan bahas ya saham-saham bulanannya yang kamu bakalan bisa buat kamu, mudah-mudahan bisa buat kamu cuan. Nah, ini berdasarkan research gue ya guys ya. Mudah-mudahan kalian bisa menelaah lagi, mereview lagi dan disesuaikan dengan trading plan atau investasi plannya kalian masing-masing ya guys ya. Nah, saham yang pertama adalah, mungkin gue boleh kasih lihat, adalah pertama adalah Medco ya guys ya. Jadi saham Medco ini ya guys ya, memang kayaknya seru ya. Banyak orang yang menjagokan bahwa karena dia bergantung kepada oil gitu ya, dan berharap bahwa di antara kisaran 8595 per barrel di harga komoditi oil, crude oilnya, maka dia berharap bahwa Medco itu bisa
cuan lumayan gitu ya, dan bisa masing-masing proyeksi laba bersihnya bisa menjadi 247% atau 295% ya dari sini ya, 2,47% atau 295 ya, yang dimana dia akan mendapatkan 2,3 miliar atau 443 juta dolar ya guys ya. Nah, kalau kita lihat juga si Medco ini ya, kalau kita lihat dari trading view secara secara iniannya ya, chartnya dan juga fundamental yang sudah terrekod. Nah, Medco ini ya, Medco ini guys ya, jadi kita kalau lihat Medco nah, Medco ini guys, kalau kita lihat ya, lumayan nih berita laporan keuangannya gitu ya. Nih ya, kita kasih ke sini. Ya, Medco masih strong buy ya kalau secara teknikal dan analisa ratings gitu ya guys ya. Dan dia memang dari per kuartalnya dia naik ya, lumayan tinggi sampai 10,5 T gitu ya per kuartal, dengan margin juga yang meningkat ya guys ya. Jadi kalau gue boleh giniin ya. Nah, buat kalian bisa tahu ya, jadi dia dengan margin yang meningkat secara quarterly, laporan quarterly-nya dan proyeksinya malah makin akan meningkat gitu ya. Kemarin sempat terpuruk di 2020 dan di sini reboundnya lumayan kencang. Jadi kalau kita lihat juga dari dari chartnya ya guys ya. Nah, kita bisa lihat bahwa Medco secara bulanan ya, karena ini kita saham bulanan ya guys ya, secara bulanan ya, Medco Energy lumayan ya guys ya. Jadi ini sebenarnya menurut gue baru mau naik dan menuju 1300 nya. Beli di area 1050, SL di bawah 870 ya, mudah-mudahan nyampe 1300 ya. Ini saham yang pertama, saham Medco. Mudah-mudahan dengan adanya oil dan nilai komoditas yang naik, Medco tetap akan berjaya gitu. Oke, satu lagi adalah saham namanya adalah BBNI. Ya, jadi saham BBNI ini banyak orang bilang bahwa saham ini lumayan murah gitu ya guys ya, walaupun dia udah big cap. Naik BBNI itu sampai 77% gitu ya secara year on year, di mana dia menjadi pendapatan laba bersihnya adalah 13,69% ya, dan dia tidak kalah dengan bank konvensional lain, bank syariah ataupun dengan bank digital dalam meraup pertumbuhan laba ya guys ya. Dan kalau dilihat memang menurut orang-orang bahwa Bank BBNI itu PBV-nya masih 1,29 kali. Jadi rata-rata, dimana rata-rata sebenarnya industri yang sama 3,41. Jadi lumayan murah ya guys ya. Nah, kalau kita lihat ya guys ya, dari iniannya, pertama dari record fundamentalnya ya guys ya. Gua masuk lagi ke sini. Ya, rekor fundamentalnya kita bisa lihat bahwa BBNI pertama earningnya juga lumayan ya, berharap bahwa dia akan agak turun gitu ya. Tetapi kalau kalian lihat secara quarterly-nya dia naik ya guys ya. Di sini juga jangan cuman lihat revenue-nya, tetapi net income-nya yang dimana lumayan ada kenaikan. Secara analis dan teknikal masih semuanya bilang strong buy. Nah, kalau kita lihat juga guys ya, kalau di sini kita taruh di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini
setelah dia mabuk di 2020 ini mulai naik, dan kemungkinan besar dia akan all time high. Kalau lihat seperti ini dari powernya yang ada ya, dari volume dan yang lain-lain, mudah-mudahan dia bisa all time high menuju 11.000-nya ya. Dan kalau kita lihat dari sini jalannya semakin lancar. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah saham yang memang agak-agak ya, namanya adalah Bumi, yang dimana kemarin baru aja dibeli oleh Om Salim ya. Nah, Bumi ini adalah kayaknya lumayan ya guys ya, kalau dilihat-lihat dari sahamnya, dari harga sahamnya yang mulai naik, dan juga dari pendapatannya dia. Sekarang saat ini udah lebih ada 200 atau sampai 167, dan dimana Salim ya dengan private placement dia udah taruh sekitar 24 triliun atau 1,6 billion ya guys ya, dimana Bumi isu 200 billion new shares untuk mereka dari existing 143,8 billion share ya. Dari sini Bumi jadi become the number 2 company in ADX with the number floated share ya, setelah Gojek dan Gojek dan GoTo. Nah, kita lihat aja ya guys ya, apakah dia akan jalan lagi atau tidak. Nah, tetapi guys, kalian harus tahu bahwa Bumi itu sering di beberapa tahun-tahun yang lalu ya, dia itu bentuknya agak-agak ya guys ya. Nah, dia sering mengecewakan, dan kemarin karena dulu dia sangat merajai ya dunia IHSG sampai ke area 7.000 ya. Di tahun 2016 2017 waktu itu sempat dia sampai 500. Nah, menurut gua ya, kalau lihat dari sini kemungkinan bisa lah nyampe 500 lagi ya guys ya, mudah-mudahan. Tetapi kalau kita lihat juga ya dari saham-sahamnya ataupun dari fundamentalnya, memang pendapatan quarterly-nya naik ya, net income-nya juga lumayan gitu ya, tapi dia belum ada bayar dividen. Nanti kali kalau dia bayar dividen mulai seru nih kayaknya ya guys ya. Nah, tetapi hati-hati ya guys ya, Bumi itu seperti gue bilang rawan dengan goreng-gorengan. Kalau kalian lihat di harian ya, dia pernah tuh ada guyuran yang membuat temen-temen gua ya mulai ancur-ancuran. Nah, sekarang dia lagi naik-naik. Hati-hati di area 220-nya ya guys ya, dan juga di area 245 sini ya. Dan kalau kita lihat sering sekali dulu ya, nih kayak begini ya, di harian sering banget. Jadi kalau kalian mau keep Bumi, yang gue lihat bahwa di awal bulanannya lumayan bagus ya, di bulan akhirnya dia lumayan bagus di 31 Oktober ini. Gue berharap bahwa selama dia nggak turun dari 124, mudah-mudahan bisa sampai minimal ke 320 ataupun di ujung di 490 ya. Jadi kalau kalian mau nyicil mungkin boleh ya, coba cicil di 160 170 dengan SL di bawah 113. Oke, so itu dia 3 saham yang layak buat profit di bulanan. Kemungkinan besar mudah-mudahan di window dressingnya mulai cakur gitu ya, dan mudah-mudahan bisa membuat kalian cuan. Itu dulu dari gua. Next kita akan bahas saham mingguan dan saham harian. See you guys. Oke, buat kalian dari saham-saham mingguan ada beberapa nih yang gue mau kasih lihat. Pertama adalah Akra. Ya, Akra. Ya, ini seru ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 1600-nya ya. Dan seperti gue bilang gitu ya, dan mudah-mudahan dengan SL di bawah 1420, beli di area 1500, mudah-mudahan masih sampai. Oke guys, lanjut setelah itu kita akan masuk ke Pegas gitu ya.
Pegas juga sama ya guys ya, ini juga seru ya. Dengan SL di bawah 1855, mudah-mudahan bisa lancar menuju 2200 ya. Ya, mudah-mudahan bisa nyampe 2200 dan mudah-mudahan lancar. SL kalian taruh di bawah 1700 ya. Dan mudah-mudahan naik terus, naik ke puncak gunung, tinggi sekali ya kan ya. Itu adalah pegas ya guys ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Ini buat mingguan ya, sorry. Nah, setelah itu kita masuk ke BBCA. BBCA saham primadona sebenarnya ya. Nah, hari ini merah ya guys ya, tetapi menurut gua masih bisa lancar ke 10.400. SL di bawah 7975, beli di area 8425 ya. Lalu setelah itu ada Elsa. Ya. Elsa kalau menurut gue ini juga saham yang baru jalan keluar dari sideways-nya. SL di bawah 334, beli di area 362, mudah-mudahan nyampe 422 ya. Lalu setelah itu, setelah Elsa ada energi. Ya, hati-hati dengan saham energi ini ya guys ya. Tetapi gua ngelihatnya kalau dia masih di atas 280, masih sehat dianya gitu dan baru breakout, dan mudah-mudahan dia bisa sampai di area flatnya yaitu 396 ya. Dari 336, 396, SL di bawah 280-an. Oke. Lanjut setelah itu kita ada namanya saham Cleo. Seperti yang gue bilang ya, Cleo AMRT lumayan lah ya, mudah-mudahan lancar. Ini masih sideways di atas, pasang SL-nya di 640, kemungkinan dia koreksi ya, ada aja. Mudah-mudahan dia bisa naik menuju area 800 atau 900-nya ya. Bentuknya sih udah lucu ya guys ya. Sejak dia keluar dari sideways-nya, dia selalu udah terbang. Nah, lalu setelah itu ada AMRT. Ya, AMRT seperti yang kalian tahu bahwa dia selalu naik ya guys ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa ngambil, tapi ngambil dicicil ya. Hati-hati, ini udah ketinggian. Kalau gua mendingan tunggu di 2600 dengan SL di bawah 2200 ya. Lanjut setelah itu ada BMRI. BMRI ya. BMRI ya guys ya, ini juga seru ya, bakalan jalan lancar ke 11.200, pasang SL di bawah 9875, 9.400, mudah-mudahan 9.200, beli di area 10250, tunggu cicilan juga atau bisa tunggu di area 9.800 ya. Kali aja ini koreksi dulu kayak gini ya, udah ketinggian terus koreksi dulu. Oke, itu BMRI. Lalu setelah itu kita akan bahas mengenai saham-saham harian. Let's check it out. Oke, untuk saham-saham harian, mungkin buat kalian yang pengen cuan besok di hari Selasa, boleh dilihat-lihat ya guys ya. Mungkin dalam 2-3 hari ini bisa, mudah-mudahan bisa menimbulkan cuan. Nah, dari sini ya guys ya, gua akan ambil beberapa sahamnya. Satu adalah saham namanya BMRI dengan SL di bawah 9.900, mudah-mudahan lancar naik ke atas. Yang kedua adalah Akra ya, plan udah gue bilang ya, Akranya naik gitu ya guys ya, dan ternyata bandarnya setuju. Nah, mudah-mudahan SL di bawah 4955 bisa membuat kalian menuju 9.600 ya. Oke, hati-hati besok kalau koreksi mungkin dicopet lebih bagus. Lalu setelah itu ada MAPA ya, MAPI MAP aktif gitu ya. Jadi ini kayaknya buat dicopet seru banget ya guys ya. Ya, mungkin bisa nyampe 3250 lagi ataupun mungkin bisa sampai 3320 ya. Lanjut setelah itu ada kertas ya. Kertas kalau nggak salah udah pernah gue bahas ya secara inian ya, secara
Toro ya guys ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah di acara GIC gitu ya. Di saat acara GIC gue bahas mengenai INKP dan Tekim. Nah mudah-mudahan kalian bisa ambil gitu ya iniannya. Kalau nggak salah di acara INKP dan Tekim nanti ada ya. Kalau nggak salah di mana tuh, lupa gua. Oh ini dia, saham pilihan kertas dan saham oil. Nah ada di sini ya. Jadi kalau kalian mau lihat, monggo ya. Di sini gue bilang bahwa dia akan naik dan akhirnya alhamdulillah dia naik. Mudah-mudahan jebol dari 9.600 dan bisa menuju ke area 11.600-nya. Itu INKP. Lalu setelah itu ada Tekim. Ya, SL-nya 9.200 ya guys ya. Ini SL 7.000 di bawah 7.600. Beli kalau dia ditutup besok berhasil di atas 7.900. Mudah-mudahan bisa sampai ke 8.600. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke TCPI. Ya, TCPI juga seru ya guys. SL di bawah 9750, beli di area 10.000 menuju 10.775 ya. Lalu setelah itu kita masuk ke Pegas. Ya, Pak saham ya primadona nih ya guys ya. SL di bawah 1875, mudah-mudahan nyampe 2220. Lalu setelah itu ada Elsa. Elsa bisa dicopet ya guys ya. Ini udah agak ketinggian, dicopet aja. Untuk swing mungkin bisa tunggu di area 362 ya. Lanjut setelah itu ada KLBF. Nah, KLBF mudah-mudahan lancar naik ke atas. SL di bawah 1990, SL di bawah 1950, mudah-mudahan nyampe 2200 nya. Lalu setelah itu ada Auto ya. Auto hari ini lumayan ya, jadi boleh dicopet nih guys ya. Hati-hati di area 1345, 1355 ya, itu hati-hati. Kalau habis breakout gini mungkin dia ada koreksi, jadi mendingan dicopet aja. Lalu setelah itu ada INDF dan HMSP. INDF mudah-mudahan lancar ya guys ya, baru jalan. SL di bawah 6350, beli di area 6450, target di 6800. Lalu setelah itu ada HMSP. Kalau menurut saya nih kemarin sempat turun ya, tetapi ada buy pressure-nya yang lumayan seru nih ya. Menurut gua besok dia bisa tembus dari 1015 nya dan mudah-mudahan nyampe 1100. SL kalian pasang di bawah 975 dan mudah-mudahan lancar naik ke atas. Lalu setelah itu ada Cleo kalau menurut saya nih ada kemungkinan dia bisa naik. SL di bawah 685. Besok kalau dia tembus 730, mudah-mudahan bisa lancar menuju 800. Lalu setelah itu ada Cars ya, Bintrako Dharma. Ini adalah perusahaan holding company untuk properti, otomotif dan yang lain-lain. Bentuknya dia baru breakout dan membentuk breakout double bottom. Mudah-mudahan lancar menuju 103, beli area 188, 88, SL di bawah 80. Hati-hati ya guys ya, saham-saham yang tiba-tiba naik kayak begini, mudah-mudahan gorengannya stay sampai ke target kita. Lalu setelah itu ada BMRI ya, terakhir BMRI mudah-mudahan lancar ya. SL di bawah 1010, beli area 10.400. Tadi yang gue bilang ya, naik ke puncak gunung, tings sekali gitu ya. Oke guys, itu dulu dari gua. Next request kalian akan gue bahas di next video. See you guys, have a good day, bye bye.